pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Sebanyak 33 program studi di Universitas Brawijaya saat ini berstatus terakreditasi internasional pada tahun 2022. Jumlah ini menurut Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, akan terus meningkat pada tahun 2023. Pencapaian akreditasi ini menunjukkan bahwa Universitas Brawijaya memiliki roadmap menuju kampus internasional. Akreditasi internasional menjadi salah satu target dalam pengembangan kampus Universitas Brawijaya. Melalui proses akreditasi internasional, maka program studi yang ada sudah memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai program yang berkualifikasi internasional. Akreditasi di program studi kita bisa melihat bahwa untuk akreditasi yang mendapatkan peringkat A atau unggul dari tahun ke tahun juga meningkat. Kita bisa lihat dari tahun 2020 ada 59%, kemudian 2021 meningkat 62%, dan di tahun 2022 sekarang sudah ada 72% PS kita yang terakreditasi unggul atau A. Yang tidak kalah membedakan juga bahwa akreditasi internasional juga meningkat. Di tahun 2022 kita sudah ada 33 program studi yang mendapatkan akreditasi internasional. 25 pelari Napak Tilas Raden Wijaya yang telah menyelesaikan lari estafet sejauh 107 km mendapat medali dari Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo. Para pelari tersebut masuk ke dalam gedung Samantakrida diiringi oleh Reok Brawijaya. Penyerahan medali ini dilakukan secara langsung dalam acara rapat terbuka dan orasi ilmiah Lustrum ke-12 Universitas Brawijaya. Penyerahan medali ini dilakukan secara langsung dalam acara rapat terbuka dan orasi ilmiah Lustrum ke-12 Universitas Brawijaya. Lari estafet ini dilakukan sejak tanggal 3 Januari dari Pendopo Agung Trowulan hingga tanggal 4 Januari 2023. Selama dalam perjalanan, juga dilakukan kegiatan penanaman pohon dan pembagian bingkisan untuk pengemudi ojek online wanita. Mana ini gending reoknya? Ya, di depan yang bawa bendera ini Mbak Indah ini ya. Mbak Indah, dia pelari ya. Tadi kita sudah diskusi banyak siapa kira-kira yang bawa bendera. Mbak Indah karena dia sebagai ketua tim ya, ketua tim maratonnya. Kebesaran perjalanan kita. Tim Tapak Tilas Raden Brawijaya yang mendapatkan yang mendapatkan wangsit dari Trowulan Mojokerto. Dari sana beliau merasakan dalam kehidupannya harus segera mendirikan kerajaan besar pengganti penerus Singosari. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Rektor bersama Bapak WR4 sebagai ketua tim dan sekaligus atlet berkenan menyerahkan medali. Monggo.
Program pengurangan kemiskinan daerah sangat terbantu dengan adanya teknologi digital seperti dalam bentuk aplikasi. Rois, salah seorang pengembang aplikasi, menjelaskan bahwa adanya aplikasi membantu proses pendataan warga lebih akurat, presisi, dan detail. Dengan hal ini, maka pengambil kebijakan dan keputusan dapat dengan tepat memberikan bantuan program kepada warga yang sudah terdata. Penggunaan aplikasi dalam membantu kesuksesan program pemerintah daerah di desa dirasakan sangat bermanfaat. Dengan teknologi ini, maka banyak hal yang dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan meminimalkan kekeliruan dalam proses selanjutannya. Aplikasi juga dapat menghemat jarak dan waktu yang menjadi kendala selama ini dalam eksekusi program di desa dengan geografis yang tersebar. Oke, jadi di aplikasi yang kita kembangkan ini, aplikasi Sedaya Sehati ini sangat membantu terutama bagi pembangunan di bidang kemiskinan, terutama di pedesaan. Jadi aplikasi ini membantu dalam proses validasi data kemiskinan, sehingga benar-benar harapannya program-program bantuan itu supaya tepat sasaran. Selama ini yang selalu menjadi problem di program pembangunan pedesaan, terutama berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, itu kan ketepatan sasaran. Nah, aplikasi ini dapat sangat membantu, terutama tenaga fasilitator ya, untuk memvalidasi data itu, karena di aplikasi ini akurat ya, sangat akurat, karena di sana ada mapnya, bahkan ada fotonya dari 7 sudut ya, dari 7 sudut itu untuk menunjukkan bagaimana kondisi kemiskinan di pedesaan. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pilihan berwirausaha bagi mahasiswa tidak lepas dari pengaruh lingkungan keluarga. Hasil survei di Fakultas Vokasi menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki latar belakang keluarga wirausaha cenderung lebih tinggi minatnya untuk juga ikut berwirausaha. Hal ini disampaikan oleh Dr. M. Khalid Mawardi pada orasi ilmiah Lustrum UB ke-12. Pilihan berwirausaha bagi mahasiswa tidak lepas dari pengaruh lingkungan keluarga. Terdapat kecenderungan mahasiswa yang memiliki latar belakang wirausaha akan memilih untuk berwirausaha selepas kuliah. Penelitian yang lain juga dilakukan beberapa dalam konteks perguruan tinggi. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan dalam konteks mahasiswa di vokasi, di mana diidentifikasi bahwasanya mahasiswa dengan latar belakang sosial dan keluarga yang memiliki latar belakang wirausaha serta hidup dalam konteks wirausahaan akan lebih cenderung untuk memutuskan menjadi seorang entrepreneur. TPB juga digunakan sebagai kerangka pikir di dalam penelitian yang terkait dengan memahami perilaku sadar terhadap lingkungan. Misalkan penelitian yang dilakukan oleh Mas'ud tahun 2016 juga menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap, norma subjektif, dan persepsi terhadap kontrol perilaku, terhadap niat berperilaku dalam mengadaptasi dan memitigasi perubahan iklim. Di mana studi tersebut juga menemukan pengaruh mediasi antara niat perilaku di antara sikap, norma subjektif, dan persepsi terhadap perilaku yang pro terhadap lingkungan. Geliat saham teknologi pada tahun 2022 yang ramai diperbincangkan masyarakat diperkirakan tidak akan berulang pada tahun 2023. Pengamat pasar modal Universitas Brawijaya, Noval Adib, melihat beberapa saham teknologi hanya ramai pada saat IPO, namun setelah itu kembali turun. Menurutnya tahun 2023 ini investor harus jeli jika akan menjadikan saham teknologi dalam portofolio investasi. Saham sektor teknologi yang pada tahun 2022 ramai dibahas investor diyakini tidak akan berulang pada tahun 2023. Data dari BEI menunjukkan harga saham teknologi turun setelah masa IPO.
Investor disarankan untuk jeli dan memahami model bisnis serta fundamental perusahaan teknologi jika akan memasukkan saham tersebut dalam koleksi investasi. Karena tidak semua saham digital itu aktif sahamnya ya. Ada beberapa yang aktif ketika di sekitar IPO saja, tapi setelah itu diem. Nah, kalau saya melihat ya, selain GoTo tadi kayak saham Elang Mahkota atau OMTK begitu, ya kan, itu masih layak untuk dicermati lah. Serta saudaranya SCMA begitu, ya, kira begitu. Untuk yang lain-lain, ya kita ya tadi itu ya perlu selektif, tidak semua saham teknologi itu mampu memberi menyanyikan return yang lumayan begitu ya. Jadi begitu. Apalagi kalau teknologi itu kaitannya dengan sektor real ya, itu jelas begitu ya, itu makin menjanjikan, jadi begitu. Tapi kalau yang pure di teknologi ya, kayak ada yang mungkin di metaverse atau apa begitu, itu kan sesuatu yang masih kurang ya peminatnya di negara kita. Di awal tahun 2023 ini, Universitas Brawijaya membuka penerimaan asisten dosen dan calon dosen tetap non-PNS di lingkungan Universitas Brawijaya. Jumlah alokasi formasi asisten dosen dan calon dosen tetap non-PNS di lingkungan Universitas Brawijaya tahun anggaran 2023 sebanyak 130 asisten dosen dan 74 dosen lektor. Kegiatan rekrutmen asisten dosen dan calon dosen tetap non-pegawai negeri sipil di lingkungan Universitas Brawijaya akan segera memasuki tahapan seleksi administrasi. Setelah Universitas Brawijaya mengumumkan kegiatan rekrutmen sejak tanggal 2 Januari 2023, saat ini sedang memasuki tahapan seleksi administrasi. Tahapan seleksi administrasi akan dilangsungkan hingga tanggal 8 Januari 2023. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2023, pihak Universitas Brawijaya akan melakukan pengumuman lolos seleksi administrasi. Terdapat beberapa tahapan seleksi diantaranya seleksi kompetensi bidang atau SKD, seleksi kompetensi bidang atau SKB tulis, seleksi kompetensi bidang atau SKB micro teaching, dan wawancara. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khaironisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.